di mana saya menemukan produk tersebut? Atau supplier seperti apa yang harus saya pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di video sharing ya bersama Mia Community. Nah, di video kali ini saya akan bahas, ya ini sebenarnya video lanjutan ya karena pasti banyak sekali yang bertanya. Ya, di video sebelumnya saya bahas tentang bagaimana ciri produk laris ya. Terutama Anda yang reseller, kepengen jualan tuh begitu jualan pengen produknya laris. Nah, produk laris itu punya ciri-ciri khusus. Nah, ciri-cirinya apa? Bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Boleh cek linknya di deskripsi. Oke, nah muncul lagi pertanyaan. Oke, saya udah tahu nih videonya. Ciri produk larisnya seperti apa? Ya, ciri-cirinya seperti apa produknya? Nah, yang jadi masalah, di mana saya menemukan produk tersebut? Atau supplier seperti apa yang harus saya pilih? Kan banyak nih yang open reseller, banyak nih yang buka peluang menjadi agen gitu, ya. Nah, kira-kira pilih supplier gimana? Nah, ini penting. Ya, jangan sampai Anda memasarkan produk namun ya suppliernya begitu gitu. Begitu tuh gimana ya? Ya sering kali deh kasus suppliernya itu ya hanya mikirin ininya, nggak mikirin Anda gitu. Ya, misalkan karena banyak sekali kasus yang supplier itu malah berantem gitu sama resellernya, malah ribut ya, berkompetisi sama resellernya. Misalkan resellernya jual harga 120, ternyata 120.000 satu pieces, ternyata suppliernya malah jual di bawah itu. Nah, maka kenali ciri-ciri supplier yang bagus. Nah, bukan hanya produknya yang laris, yang punya ciri-ciri, supplier yang bagus juga punya ciri-ciri. Apa saja? Yang pertama, ya, Anda boleh catat ini. Yang pertama adalah supplier yang mengembangkan brand. Maksudnya apa? Gitu. Dia tuh nggak sembarangan, cuman jualan, ngajak jualan aja. Tapi dia punya uh, fokus, dia ngembangin brand. Misalkan Anda join jadi reseller produk hijab A, ya, merek A. Nah, suppliernya ini dia ngembangin banget brand ini dengan cara misalkan dia punya sosmednya baik IG, TikTok, YouTube, kemudian Facebook gitu. Dia punya channel medianya semua. Yang di situ dia mengembangkan brandnya, bukan hanya melakukan promosi malah jualan aja, enggak gitu ya. Bukan artinya supplier nggak boleh jualan, bisa. Ya, supplier banyak kok supplier yang masih berjualan juga. Tapi dengan aturan juga ya, jangan di bawah harga ini, di bawah harga reseller gitu. Jadi uh, harus sesuai harga konsumen yang sudah ditentukan dia sendiri. Nah, ngembangin brandnya, dia punya nggak? Kenapa? Ini penting. Karena kalau dia ngembangin brand, dia buat konten-konten di sosmed, dia boost promo di sosmed, itu resellernya enak. Ya, kenapa? Karena konsisten jalannya. Ya, sehingga ada orang, oh iya ini aktif nih brand ini. Oh, brand ini terus jalan gitu. Jadi orang lebih percaya gitu ya. Nah, gitu. Yang kedua, reseller oriented. Cirinya adalah si supplier itu reseller oriented. Reseller oriented itu maksudnya gimana? Mendahulukan kepentingan reseller ketimbang sendiri. Jadi reseller itu disediakan berbagai macam fasilitas ya. Dari misalkan mentoring jualannya, mentoring dasarnya jualan itu disediakan. Yang kedua misalkan marketing kitnya, amunisi jualannya itu disediakan, copywritingnya, posternya, videonya, testimoninya, semua ada gitu. Nah, ini reseller yang bagus, supplier yang bagus tuh menyediakan itu, reseller oriented. Jadi yang dibutuhkan reseller itu disediakan. Reseller butuhnya apa aja untuk kegiatan promosi itu didukung, didorong ya. Ada semuanya, bahkan cara closing itu diajarin. Maka Anda carilah supplier yang melakukan hal itu gitu. Nah, itu ciri yang kedua ya, jadi reseller oriented. Yang ketiga, mempunyai layanan konsumen yang bagus. Nah, ini nggak semua punya. Maksudnya gimana layanan konsumen? Jadi kalau ada produk
yang dikomplain, misalkan karena ada yang rusak kemasannya, atau ada ya produk yang ya bermasalah lah gitu, komplain. Nah, si konsumen ini bisa menghubungin customer service dari supplier. Jadi ada tanggapannya gitu. Nah, ataupun paling enggak kalau misalkan si konsumen itu komplain ke reseller, reseller bisa nerusin ke layanan customer service-nya. Jadi komplain itu ada ujungnya gitu. Ini harus gimana? Nah, banyak supplier yang nggak nyediain, ya, ya komplain nggak ditanggapin, waduh gitu ya. Ataupun aturan mainnya nggak jelas. Ini kalau ada komplain ada gimana, ada retur barangnya harus gimana. Itu harus menyediakan layanan CS-nya atau punya regulasi yang jelas. Yang ketiga pasti produknya berkualitas ya. Nah, gampangnya gimana? Gimana saya bisa tahu supplier itu punya produk yang berkualitas? Yang pertama adalah eh, berapa jumlah produk yang sudah dia jual, ya. Kemudian yang kedua, history atau track recordnya bagaimana? Nah, ada izin-izinnya nggak? Ada legalitasnya nggak? Yang ketiga paling gampang adalah Anda harus ada pengalaman bersentuhan dengan produk itu. Misalkan ya, kalau herbal Anda coba konsumsinya. Kalau baju itu Anda sudah coba pegang bahannya. Paling nggak pegang bahannya gitu. Atau kalau enggak, ya Anda pernah punya pengalaman lah. Pengalaman pakai, pengalaman pegang, pengalaman kalau parfumnya Anda cium gitu, Anda coba. Yang jelas punya pengalaman. Nggak semuanya harus dipakai. Kalau misalkan cowok Anda jual lipstick gitu kan nggak harus dipakai juga lipstiknya gitu, enggak. Tapi Anda pernah punya pengalaman bersentuhan itu dengan itu produk, dan atau lihat historinya, penjualannya naik terus nggak. Biasanya kalau naik terus itu bagus kualitasnya ya. Kemudian ada izin-izinnya. Yang keempat, menyediakan support system. Support system untuk apa? Untuk keberhasilan si reseller ya. Jadi nggak hanya ngajak-ngajakin untuk jualan, tapi diopenin. Ini mirip dengan reseller oriented ya. Jadi disediain support sistemnya, pembelajarannya, bahkan ada kurikulum yang jelas ya. Untuk reseller yang baru basic itu apa yang dipelajarin, itu kurikulum yang jelas. Yang menengah, reseller menengah apa ya, yang advance itu apa. Karena reseller beda-beda. Ada yang baru bisa pertama kali jualan, ada yang jualannya udah nyentuh setiap bulan puluhan, bahkan ada yang di atas ratusan bahkan ribuan. Nah, itu perlakuannya beda. Nah, ada kurikulumnya enggak? Nah, kalau ada kurikulumnya itu bagus ya. Maka carilah supplier yang punya kurikulum atau bisa dibilang support system bagi reseller. Nah, kemudian berikutnya ada program reward untuk teman-teman yang berprestasi. Nah, kenapa ini penting? Jadi begini loh, orang jualan itu perlu dihargain, nggak cuma dikasih komisi tok, nggak. Ya, menurut piramida Maslow kan kita tahu kebutuhan tertinggi manusia itu adalah penghargaan. Ya, orang bisa aja nggak makan selama beberapa hari, tapi coba deh Anda nggak hargain dia barang sejam aja, itu bisa mati tuh orang, bisa bunuh diri. Nah, maka berilah penghargaan kepada orang-orang yang berprestasi. Nah, cari supplier yang punya program reward, entah reward 6 bulanan, bulanan atau tahunan, terserah ya. Yang jelas reward itu juga bisa men-challenge seorang tampil jauh lebih baik, mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nah, maka ya salah satunya ciri supplier yang bagus itu ada program rewardnya. Nah, itu saja 6 ciri-ciri supplier yang bagus yang dari pengalaman saya, mereka yang bagus itu memiliki hal-hal ini. Ya, dari pengalaman saya mulai dari awal jadi reseller, kemudian jadi top reseller sampai saya memiliki beberapa divisi bisnis sendiri. Oke. Nah, pertanyaannya kira-kira sekarang supplier Anda atau produsen dari produk yang Anda jual sudah memiliki itu belum? Nah, kalau sudah boleh komen ya. Anda jualan produk apa sih? Gitu. Itu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.